Menjual sebenarnya adalah membeli hati seseorang, ya bukan? Ya. Betul. Kalau kamu menjual sesuatu, orang benci kita, dia mau beli nggak? Enggak kan? Tapi orang itu baik sekali sama kita. Kita juga menganggap dia baik sekali. Kadang barangnya nggak begitu bagus pun kadang kita beli juga buat dia. Ya betul nggak? Support. Ya. Kita pakai bahasa, aku support dia, ya bukan? Kenapa? Karena hati kita. Jadi sebenarnya menjual adalah membeli Hati. Nah, hati kita siapa? Customer kita kan. Nah, di dalam perjalanan saya itu saya bisnis sudah 40-an tahun ya. Dari saya SMA saya sudah bisnis. Jadi sekarang umur 57 tahun. Jadi benar-benar 40-an tahun saya sudah punya bisnis. Akhirnya dari sini saya mulai merangkum bahwa ada beberapa tipe customer. Ya. Nah, tipe kuda adalah orang kaya. Makanya kamu lihat tuh, kuda itu nggak pernah bergaul dengan binatang lain, ya bukan? Benar nggak? Sombong. Bukan sombong, memang dia tinggi cuy, ya kan? Badannya aja setinggi ini, masa bergaul sama anjing ngomongnya, capek lehernya cuy, ya kan? Ya, kuda itu kayak sosialita. Makanya mereka tuh kumpul bareng-bareng, ya bukan? Arisan bareng-bareng, mana ada orang kere gabung ke sosialita? Nggak level, ya? Nah, kan? Jadi kita harus tahu bahwa dunia ini memang realita. Saya bisnismen tahu kok. Jadi orang bisnismen orang punya orang bisnismen. Ya. Jadi waktu kira-kira kita bisnismen nih datang kan siapa? Orang MLM. Takut nggak kita? Kalau Anda seorang bisnismen, orang MLM datang, lu takut nggak kira-kira? Tidak. Takut lah, mau ditawarin produk lagi kan? Jual produk lagi kan? Takut. Apalagi kan, bro, aku ada produk baru nanti malam ke rumah ya. Takut nggak? Takut. Kalau kita posisi bisnis, kita harus tahu cost ya. Kita uangnya oke nggak? Oke. Waktunya banyak nggak? Orang kaya tuh waktunya banyak banget cuy, kayak ya sosialita tiap hari mereka tuh happy sana happy sini, bukan? Pensiunan tuh sosialita tipe kuda yang ekonominya sudah di atas, waktunya oke, uangnya oke, ya. Sifat mereka apa? Sering berkumpul, makanya mereka ngeteh bareng, ya kan? Ya kan, ngopi bareng, arisan bareng, sering kumpul nggak? Ya. Nah, kalau yang kere sering kumpul nggak? Boro-boro kan? Gua mikirin gua punya dulu deh, ya kan? Itu sih, kita harus ingat, menjual adalah membeli hati kan. Jadi kita tuh harus mengerti orang dulu, baru kita bisa jual produk kita. Ya. Yang dibutuh apa? Itu kesehatan. Jadi kalau kita, bro, ketemu orang kaya, bro, ini ada proyek bagus, bisnisnya gede, tertarik nggak kita? Belum tentu ya. Jadi bisnis energi tidak semua orang mau juga kok. Karena begitu banyak teman saya orang bisnis kayaknya minta ampun dan lebih gampang juga, ya bukan? Jadi jangan menawarkan produk ini ke semua orang. No, kita harus tahu posisi mereka. Makanya membeli hati, menjual adalah membeli hati. Kita mulai mengerti customer kita dulu, tipenya dulu. Nanti kita bagaimana cara menangkapnya. Oke? Nah, tipe ayam, ya pekerja, karyawan, pagi-pagi berangkat, sore pulang. Kayak ayam bukan? Dulu mereka pulang. Ya bukan? Ya, jadi pagi-pagi berangkat, ya, siang, mau sore pulang. Dulu kita pelihara ayam kayak gitu, pagi-pagi dikeluarkan, malamnya udah korporat, ya kan? Nah itu tipe ayam. Nah ayam ini dia punya sifat apa ya? Waktunya terbatas. Makanya kalau kamu menawarkan seseorang, ada produk baru loh, apa itu? Kangen model. Berapa harganya?
50 juta langsung dia pingsan ya. Betul nggak? Karena kita nggak tahu, kita harus mengerti orang itu ya. Yang dibutuhkan apa? Jagung atau beras. Kesehatan belum tentu, karena apa? Karena uangnya pas-pasan. Lu beli sapu ambil 5 juta, bangkrut dia ya bukan? Kita mulai mengerti orang, ya. Nah, tipe harimau, orang yang kerjanya tidak tetap, income-nya tidak tetap, ya bukan? Tidak pas, ya bukan? Nah, lapar nggak kira-kira? Lapar. Uangnya kurang nggak? Kurang banget ya. Dia saking kadang itu dia saking kurangnya kadang apa? Pertengahan bulan dia sudah makan Indomie setengah bungkus. Uangnya dibanyakin. Kan? Ya, iya. Saking uangnya pas-pasan. Akhir bulan biasanya sudah mulai promak dia makan. Ya kan? Supaya nggak mah. Ya. Oke. Waktunya banyak nggak? Ada. Yang dibutuhkan apa? Ini adalah kecenderungan sifat dan pola pikir setiap tipe customer. Nah, sekarang bagaimana melihat kuda ini juga peluang, tipe ayam ini juga peluang, harimau begitu. Dari ketiga tipe customer, sebenarnya siapa yang paling potensial buyer? Kuda, ya. Kenapa? Makanya sekarang kalau harimau dia bilang, berapa harganya mesin? 50 juta. Bilang, bro kau bunuh aku aja. Bukan pingsan ya, bukan pingsan lagi. Kau bunuh aku aja lah. Dia bilang, kenapa? Aku promo aja udah separuh nih bro. Ya, oke. Jadi yang mempunyai peluang paling potensial untuk menjadi buyer kita adalah tipe kuda. Ya, tipe kuda. Nah, kenapa? Nah, untuk menangkap kuda ini, mendekatkan kuda tidak gampang. Karena kuda itu adalah binatang yang betul-betul menyendiri. Makanya dia berkelompok cuma sama kuda saja. Saya dulu juga kuda businessman. Makanya saya tahu bagaimana mendekati kuda. Ya. Kuda itu dia akan percaya kalau dia sama-sama kuda. Contohnya ini, ada sekelompok orang sosialita, lalu saya dibawa ke sana sama teman, sama si A. Karena saya dibawa ke sana, jadi ikut sedikit ada bau kuda bukan? Jadi orang nggak berani ngomong apa-apa loh. Kenapa? Karena saya ada orang referensi. Oh ini temannya si Awi. Apalagi kalau teman saya adalah kepala geng sosialita. Orang itu, orang respect nggak? Respect. Kenapa? Karena Buddha dia hanya ingin jaga Buddha. Begitu juga realita kehidupan. Orang lihat sosialita dia akan bergabung dengan orang yang dia kenal saja. Bukan mereka sombong ya. Mereka merasa safe. Wajar nggak? Kalau dibalikan ke kita juga sama, waktu kalian sudah berduit, mau nggak kalian tuh berkumpul dengan orang lain yang kalian tidak kenal? Enggak juga kan? Jadi di dalam dunia ini bukan berarti mereka sombong. Tidak, kita ingat cenderungan dan pola pikir kita harus mengerti. Waktu kita mengerti mereka, sebenarnya kita sudah separuh menang di dalam perjuangan mereka. Know your enemy is a half winning one. Ya bukan? Jadi kita mulai tipe kuda. Jadi tipe kuda jangan bilang, bro,
Ada produk baru, ada waktu enggak? Lu kira-kira jawab apa? Oh jangan bro, aku lagi sibuk, padahal dia nonton sinetron. Betul nggak? Betul. Ya, jadi Anda harus mempunyai hubungan atau orang yang bisa referensi masuk ke lingkungan itu. Nah, kenapa? Waktu dia percaya Anda, waktu dia menganggap Anda kuda, seperti tadi saya share ke teman saya, karena dia percaya saya kan, saya cuma kirim video. Saya yakin saya pulang akan kirim video. Saya mau boomingkan penjualan MDAR di Indonesia. Ya, kenapa? Karena mereka percaya. Waktu mereka percaya, itulah kesempatan kita. Tapi bagaimana kalau kita belum kuda, Pak Libertus? Ya kan? Ya setidaknya ya kita punya penampilan agak bagus sedikit lah, lebih fresh, minum water, kangen water agak banyak kan, ya bukan? Jangan mukanya cemburu-cemburu, itu lagi susah. Yang mau ketemu orang kaya, Pak ada proyek, sorry, saya sibuk, ya bukan? Ditolak ya wajar. Padahal yang paling potensi adalah mereka. Mereka bayarnya cash loh. Kita langsung 8 poin, cingui. Beda kan? Yang tadi di sini bisulan sembuh. Ya nggak? Yang tadi sini nggak bisa duduk tuh, ada bisul juga sembuh. Kenapa? Karena mereka adalah potensi buyer. Nah, nanti kita rangkum, Mak. Saya sharingkan dulu tipe-tipe dari kecenderungan. Tipe ayam. Nah, tipe ayam ini adalah orang itu dia ya, waktunya terbatas. Dia butuh jagung atau beras. Artinya apa? Dia juga memerlukan income sebenarnya. Ya bukan? Ya. Nah, ini peluang bukan? Peluang. Dia sudah kerja 10 tahun pagi sampai malam. Tabungnya 10 tahun dia kerja. Nggak ada. Anggap saja ada 20 juta lah. Ya, 20 juta lah ya. Nah, ya kan? Setahun cuma 2 juta loh, itu tabungannya. Jadi 10 tahun ya 20 juta lah ya. Artinya 1 bulan cuma 200.000 loh. Itu simpan. Ini 20 juta itu berharga nggak? Berharga kan? Lalu kita teng demoting air di depan dia, berapa harganya? 50 juta. Yang paling murah 30 juta. Kira-kira dia shock nggak? Hah? Shock nggak? Shock. Kenapa? Aku tabung 10 tahun, kau cuma titik 15 menit, kamu habis bro. Dan akhirnya kita bilang dia tak mau, tak lihat peluang. Bukan, kita yang ada masalah. Penyampaian kita yang belum mengerti orang, ya bukan? Nah, bagaimana supaya dia tertarik ini menjadi peluang? Ya, itu dia. Nah, bro, lu tahu nggak? Lu kan mau selama ini kita tuh bareng-bareng kerja nih. Kan udah kerjanya capek, tabungannya juga pas-pasannya bukan? Waktu terbatas. Mau nggak bro? Saya ada satu produk yang tidak meninggalkan pekerjaan kita, tapi bisa menambah income sampingan. Kenapa? Ayam tuh takut kehilangan pekerjaan, ya bukan? Ya. Karena itu adalah sumber Penghidupan mereka. Dan mereka nggak ada waktu, ya bukan? Jadi kita udah tahu nih, mereka takut, mereka nggak punya waktu. Jadi pergunakan di waktu luang mereka. Coba kita kirim ini, ting. Anda tidak perlu modal, ya bukan? Dapat income, kita sharekan, kita storykan, kamu kesaksian, dapat, kita dapat duit bareng-bareng. Lu tetap bisa kerja. Peluang bukan? Penyampaiannya, ya tapi penyampaian meyakinkannya gimana? Memang kita harus sedikit berkorban, berbagi. Gimana caranya? Namanya siapa lagi? Anas. Das, lu udah makan belum? Ini kan dia kan karyawan nih. Udah makan belum? Hari ini buat traktir kamu ya.
Senang nggak kalau sama-sama karyawan ditraktir? Iya. Kenapa kamu? Hari ini gua ulang tahun bro, ya. Oke, senang kan? Ya. Karena kantong kita juga pas-pasan, jangan gaya-gaya pergi sushi, sasi, bintang. Bukan, kita udah survei. Pas di sini ada workshopnya, enak ini bro. Betul nggak? Sesuaikan dengan kantong kita, jangan gaya-gaya, ya kan? Kita harus realitas, bukan? Kalau balik betul, ayo kita ke sushi, no problem, betul nggak? Udah closing 2 loh. Mau nasi padang hidang pun tak masalah, ya bukan? Nah, tapi kita sama-sama merintis, ya kan? Tapi kita, itu di sana workshopnya luar biasa enaknya kita ambil kan? Kita enak, ini racun. Ya kan? Betul nggak? Kita ada effort dulu. Dia butuh jagung bro. Kita kasih jagung. Begitu. 3 hari lagi, 2 hari lagi kamu tanya, bro, aku traktir kamu lagi ya. Kira-kira dia kaget nggak? Senang nggak? Nah senang. Beli hati dulu, ya bukan? Iya. Kenapa? Betul, gua ulang tahun lagi. Bukan ini tanggal kalender India, bro. Ya kan? Kita traktir lagi. Nah hari ini kita udah survei jam order terus, bro. Ya kan? Kita nasi padang, jangan mahal-mahal. Kita udah survei. Kebetulan hari ini PJ kami kita sayur aja. Ya, pokoknya pandai-pandai kita lah. Nah, kita makan sambil apa? Sambil cerita. Gua tuh makin tertarik loh sama bisnis energi sampingan gue. Ya, gua udah menghasilkan 1 juta gitu. Nggak perlu kita tampilkan income kita tuh ratusan juta. Itu terlalu jauh bagi seorang seekor ayam. Ngerti nggak? Kita harus memulai dengan yang logikanya masuk. Bagaimana kita tuh sama-sama menapaki perjalanan ini. Jangan kau langsung bilang, lu tahu nggak Pak Libertus itu? Gila anaknya tuh YouTuber. Itu makin jauh lah kan? Jadi terlalu gap. No, itu bukan realita. Itu sebenarnya tidak ada guna kesaksian begitu. Buat teman kamu nggak ada guna. Tapi kamu bilang, lu tahu nggak? Wah kalau sudah dapat loh 1 juta lebih, 2 juta lebih, senang nggak? Buat traktir kamu. Minggu depan kamu telepon traktir. Anggap saja lah 200.000 khusus untuk pos traktir dia. Memberi hati dia murah loh, hati itu di betul nggak? Ya. Ataupun bawa dari kampung lah pisang, bro pas lewat bro nih pisang aku dulu paling suka lu kasih orang pisang karena murah dan banyak bro. Betul nggak? Ini orang seneng nggak? Itu saya tinggal di Villa Panbil, itu terkenal itu Pak Libertus tuh suka beli pisang buat mereka. Sampai saya main golf sekali beli itu pisang banyak. Kenapa? Pisang Balbasari itu murahnya minta ampun, banyak lagi gitu. Udah dimakan ya bukan? Jadi enak. Jadi sebenarnya simple sekali. Jadi pakai akhirnya mengambil hati. Nah, karena sudah hatinya, dia akan suatu hari akan tanya nggak? Oh, kamu sekarang kok beda ya traktir buat terus? Ya, benar ya? Kita mulailah bercerita. Kenapa? Saya sekarang sejak saya gabung ke energi, saya mendapatkan income tambahan. Jagung itu kira, dan ingat ya ketakutannya mereka kehilangan pekerjaan. Dan ini tidak mengganggu pekerjaan saya. Kira-kira yang tipe-tipe pekerja senang nggak? Senang. Ngapain kita ngomong ratusan juta? Realita untuk traktir warteg aja nggak ada. Betul nggak? No. Harus mulai human based marketing. Kita rangkul, kita bareng-bareng. Lama-lama, bro, benar nggak? Setelah itu kamu ajak lagi seminarnya Pak Libertus. Biasa dulu. Dia datang nggak kira-kira? Kalau kamu sudah dekati pakai gaya gini, datang nggak yang tadi bekerja? Dia juga ingin merubah hidupnya, ya bukan? Tapi pendekatan kita yang selama ini yang salah.
menurut saya ya, kita belum dapat hati dia, sudah tawarin, kamu mau ke seminar nggak, tiketnya 150.000. Kira-kira mana bisa, siapa mau beli? No. Kalau saya cenderung kita harus tahu dia hati, akhirnya kita rangkul mereka, kita bawa mereka ke sini. Beda, hatinya sudah senang dengan Anda, karena dia senang dengan Anda. Kenapa dia senang Anda? Karena dia sudah mulai melihat warna hijau. Ya bukan? Ya. Teman saya berubah ya bukan? Ya. Change your water, change your life. Artinya kita yang harus berubah dulu, baru orang lain melihat kita berubah, ingin ikut berubah. Ya bukan? Ya. Jadi tanggalnya sebenarnya gampang. Kasih dia jagung, bawa dia, lama-lama ikut nggak? Nah kan? Ikut nggak? Ikut. Masuk ke ruang ini, kita tutup, kita sembelih lah. Kan? Jadikan fried chicken, ya kan? Tapi kalau belum kita sudah kayak harimau, ayamnya kabur cuy. Dia bukan kabur, tapi dia terbang malah, ya bukan? Makanya kenapa kadang kita tuh hilang list kita, ya kita sendiri tidak pernah mengerti mereka. Bukan mereka tidak mau, akhirnya mereka simpel aja. Gua udah tahu. Sebenarnya bilang, gua takut tabungan gua habis. Betul nggak? Tapi kalau siapa sih manusia di dunia ini yang kalau ada peluang, ada kebaikan yang untuk keluarganya lebih baik, siapa yang nggak mau? Ya bukan? Oke, jadi kita harus mengenal mereka ya. Nah, tipe ketiga adalah harimau. Uangnya kurang, waktu ada banyak sekali, makanya bikin anak terus lah. Yang dibutuhkan daging, artinya apa? Nah, ini juga satu peluang, cuman agak berat, tergantung kita bagaimana menangkapnya. Kalau saya tetap bisa juga, kenapa? Karena saya punya kekuatan, saya sudah punya finansial, ada teman, saya bisa bantu. Kenapa? Karena dia juga ingin berubah, ya bukan? Iya. Ya, dia juga ingin berubah. Ya, terpaksa lagi kita harus rangkul dia dari awal. Nggak mungkin lah kita suruh dia tak tergan. Kita mulai beri hati mereka, memberikan mereka apa? Bahwa ini juga ada satu peluang. Ceritakan ke mereka juga. Karena kenapa? Karena ini penting ya. Karena waktu harimau dia berubah menjadi ayam. Artinya kebutuhannya cukup gitu loh. Itu sudah satu perubahan bukan? Ya. Orang-orang yang lain juga akan ikut bukan? Nah, yang tadinya yang tipe ayam yang 2 tahun itu 10 tahun cuma ada tabungan sekitar 20 juta. Tiba-tiba dia bisa berubah. Yang tadinya ayam dipotong sekarang ayam bertelur. Dia punya tabungan mulai banyak, pakainya mulai bagus. Teman-teman sekantor dia melihat perubahan dia nggak? Ya. Udah itu ditambah lagi tambah. Sekarang suka itu naftir dan kasih pisang, ya kan? Bener nggak? Ya. Kalau enggak ya beli gorengan lah. Pokoknya sekarang orang akan tanya, ya bukan? Karena perubahan itu membuat orang curious, jadi ingin tahu gitu loh. Nah, itulah sebenarnya kesempatan yang kita ciptakan. Waktu mereka berubah, ya, menjadi ayam bertelur. Kehidupan mereka tuh mulai bagus nggak finansial mereka? Nah, dari yang tadinya yang ayam bertelur, dia bisa berubah menjadi kuda poni. Nah, biar ukurannya kecil, baunya tetap kuda, ya bukan? Nah, waktu dia masuk ke dunia sudah, dia bergaul akan beda. Dan waktu itu closingan juga mungkin makin banyak, makin gampang. Ya, makanya kalau leader closing ya lebih gampang. Kenapa penjualan Indonesia turun banyak?
Ya, leadernya yang salah, saya termasuk saya tidak aktif cukup lama, tapi nggak apa-apa. Dengan aktif kembali dengan media sosial ini yang gampang. Kita sharingkan pakai video saja. Nah, nanti Kangeng waktu kita juga akan saya suruh anak itu bikin video yang pendek. Kenapa? Karena media sosial sekarang tidak ada sosial lagi. Media. Short movie, short video. Saya sekarang ngomong Kangeng waktu cuma singkat sekali. Ya. Saya baru ada closing beneran, ada closing satu Pak Gunawan. Tukang itu naik sepeda, suka naik sepeda ketemu. Saya udah tahu Kangeng waktu, bener. Saya bilang, oh ya? Saya bilang, udah pasang belum? Belum. Berarti bro belum tahu, saya bilang. Masa? Anda pernah dengar? Oh ya? Apa sih bedanya? Saya bilang, lu tahu nggak? Air itu yang saya minum, saya bawa tuh. Saya ke golok, saya bawa ini cuma air ini. Kenapa bro? Apa bedanya dengan yang itu botolan? Jauh cuy. Ini negatif. Yang itu positif. Apa itu positif dan negatif? Nggak usah jangan tanya dia, kita langsung jawab. Sampah tubuh kita itu ion positif. Jadi waktu kita minum yang negatif, yang positif itu akan ditarik sama negatif. Jadi nggak ada sampah. Lama-lama tubuh kita bersih, kita tidak ada sakit penyakit. Gimana caranya? Kamu ada waktu nggak? Kamu ke rumah saya pasangin, kamu tes langsung. Boleh bro, besok malam ya, siap. Udah, saya pasang, saya tesin, udah jadi. Tidak ada PHP tester. Tidak ada PHP tester. Beneran tidak ada PHP tester. Setelah mesinnya keluar baru saya tes dulu, lihat tuh warnanya beda kan. Tapi hatinya udah gua beli. Apalagi pakai pH 11 paling gampang. Saya ketemu orang yang pintar, jago dia. Lalu saya tahu dia pintar. Kalau lu ngomong alkali itu pasti dia kacau. Saya cuma bawa pH 11 dan minyak. Saya bro, kamu pernah nggak lihat air ini? Saya minum di depan dia pH 11. Minum. Ini minyak wincing kan? Saya minum. Wih, bagus dong untuk goreng-gorengan kayak gitu. Wah, habis makan gorengan minum ini. Saya bilang, bukan gitu cuy penjelasannya. Kalau memang ini gorengan bisa habis minyaknya, kau usah minum bro, dioles saja ke lemah-lemah. Bukan begitu penjelasannya cuy kan. Jadi apa tuh? Lu tahu nggak? Ini yang disebut dengan teknologi. Dulu nggak ada, sekarang ada. Selama hidup kita, selama kita belajar, mana pernah air kalahkan minyak? Buatan Jepang dulu. Apa itu? Kangeng waktu dia tahu. Ini loh orang yang beli kangeng waktu nggak tahu kegunaannya. Selama ini cuma kangeng orang bosen. Ini bro, kalau untuk cuci beras itu bagusnya minta bro. Oh ya? Aku baru tahu bro. Makanya beli mesin ya. Ya ujungnya beli mesin. Jadi kita sekarang sudah media sosial sudah nggak lagi kita demo kumpul-kumpulin short video, simple. Orang akan tertarik. Yeah. Jadi orang nggak mau lagi tuh merasa diedukasi gitu loh. Kecenderungan orang generasi sekarang tuh mereka tahu bisa di chat GPT, di AI bisa cari itu kan ya bukan? Makanya kita harus menjadikan satu media. Media adalah di mana kita hanya melihat itu sudah kayak TV-nya kita dunia sekarang gitu loh. Kita cuma lihat TV dekat ini lewat ning. Saya tiap hari lihat. Ya. Kebetulan saya suka anjing, saya suka anjing jadi yang lihat banyak keluar anjing. Ya, ataupun yang motivasi seperti itu. Saya kenal mereka enggak? Tidak. Saya following mereka enggak? Tidak. Nah itu adalah media.
Jadi bukan lagi di sosial yang ada hubungan, tidak. Sekarang kita sudah berubah menjadi media. Jadi informasi global gitu loh. Makanya dengan tadi punya video tadi, sebenarnya powerful banget. Nanti gua akan share kalian ya. Kalian copy langsung share. Ya. Dan tambahkan. Ingat, voicemail. Bro, sis, saya sudah alat ini baru launching. Di Indonesia belum ada. Kebetulan kalau kalian, saya sih udah pakai ya, kalian kan belum ya. Gua mau pakai. Kalau kita belum beli kan kita bilang, gua mau pakai. Kalau ada seminarnya, yuk kita bareng-bareng yuk. Jadi kita sosialisasi buat orang. Tidak butuh biaya kan, cuma modal ya. Tapi kalau cuma kita, oh kayak ibu tadi bilang, dia kan punya perusahaan, kenapa dia nggak lihat dan nggak beli? Ya gimana mau beli, ibu nggak tahu apa-apa. Kami kita bilang bagus kan, belum tentu orang bisa punya satu persepsi yang sama, ya bukan? Oke? Energik? Yes. Kalian mau istirahat makan sedikit snack? Ya. Oke, kita nggak usah keluar lah ya. Yang mau WC silakan WC. Kita udah makan minum sebentar, baru itu nanti kita lanjutkan sebentar. Kita mungkin tanya jawab ya. Jadi tentang ini sudah tipe manusia, tipe customer sudah mulai mengerti ya.